Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwan fillah wa akhwat fiddin, para pecinta aliman sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa berjumpa dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada siang kali ini mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan seperti biasa kita akan melanjutkan perjalanan kita di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi bayani as-sunnanil yaumiyah, yaitu penjelasan tentang sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah sehari-hari, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullah ta'ala wa iyana wa al-musyahidina jami'an, yang mana kita sampai pada bab tentang as-sunanu ghairul mauqutah, yaitu amalan-amalan sunnah yang tidak terikat dengan waktu, yang mana kita sudah membahas amalan-amalan sunnah yang terkait dengan waktu, ya, mulai dari waktu bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Maka di sini kita akan membahas tentang amalan-amalan sunnah yang tidak terkait dengan waktu. Artinya waktunya itu bisa berubah-ubah kapan saja. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala wa iyana, as-sunanu ghairul mauqutah, sunnah-sunnah yang tidak terkait dengan waktu. Hiyal qismu tsani minas sunanil yaumiyah, yang mana bagian ini adalah bagian kedua dari amalan-amalan sunnah sehari-hari. Wa hadzal naw'u minas sunani babhu wasi', dan jenis dari amalan-amalan sunnah ini yang enggak terkait dengan waktu itu adalah luas sekali, banyak sekali. Wa huwa katsirun, dan jumlahnya sangat banyak. Wa minhu ma yakhtalifu aw yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas wal amakin wal awqat. Dan di antara amalan-amalan sunnah ini yang tidak terkait dengan waktu ini, maka berbeda-beda, ya, tergantung perbedaan keadaan, ya, ataupun person to personnya berbeda, atau tempat satu dengan tempat yang lain berbeda, ataupun waktu yang satu dengan lain pun mungkin menyebabkan adanya perbedaan. Wa sa'aridu jahidan as-sunan allati tatakarrar fil yaumi wal lailah, dan penulis di sini akan bersungguh-sungguh untuk bisa memaparkan amalan-amalan sunnah yang berulang dalam sehari semalam, sa'ilan Allah Ta'ala taufiq wa sadad, sambil memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan memberikan petunjuk agar bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Wa awwalu syai'in fi hadzal qismi sunanut ta'am, dan bagian pertama dari sunnah-sunnah yang tidak terkait dengan waktu ini, beliau memulai dengan sunanut ta'am, yaitu amalan-amalan sunnah ketika menyantap makanan. Sunanut ta'am, amalan-amalan sunnah ketika makan. Walam adha sunanut ta'am dhimna sunanil mauqutah. Penulis di sini, beliau tidak meletakkan amalan-amalan sunnah ketika makan ini tidak beliau masukkan ke dalam sunnah-sunnah yang terkait dengan waktu. Kenapa? Ya. Bukankah makan itu sudah waktunya ada, siang, makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam, ya. Maka beliau di sini menjelaskan kenapa kok sunnah-sunnah ketika makan ini tidak dimasukkan kepada sunnah-sunnah yang terkait waktunya, yang tertentu waktunya, ya. Beliau menyebutkan li'annal akla wasyurba qad yakunu 'aridan fi ayyi waqtin, karena yang namanya makan minum itu
bisa terjadi di waktu kapan saja. Bisa pagi, bisa duha, bisa agak siang, bisa pas siang, bisa ya kapan saja. Ya, bahkan bisa ketika sholat, ya, yang mana salah satu udzur untuk bisa tidak perlu misalnya sudah mendengar adzan bahkan qomat, ya, itu adalah ketika makanan sudah terhidang. Ya. Maka bisa di waktu kapan saja. Fayahtaju ma'hu tatbiqus sunan, maka dibutuhkan petunjuk-petunjuk bagaimana mempraktekkan adab-adab sunnah-sunnah ketika makan. Ya. Kapan dan di waktu kapanpun. Kemudian sebab lainnya adalah wali anna awqatal akli wa in kanat fi ghalibi waqi'inal yawm mawqutah, yaitu bahwasannya meskipun waktu-waktu makan itu pada saat kita sekarang ini, pada hari ini itu umumnya adalah waktunya sudah tertentu. Pagi ya jam sekian, siangnya sekitar ya setelah duhur ya. Misalnya atau waktu malam itu jam sekian. Itu pada umumnya sudah tertentu waktunya. Ya kan? Memang pada umumnya sekarang seperti itu. Di zaman kita ini banyak yang makannya itu teratur memang. Ya, jamnya itu setiap pagi jam sekian itu, ya. Namun kata beliau, illa annaha fi asli ulaikal afdzadz asrus sahabah. Namun kalau kita melihat pada zamannya orang-orang yang mulia, yaitu di zamannya para sahabat. Wa kadat tabi'ina min ba'dihim, begitu pula di zamannya para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Wa salafi hadhil ummah, dan juga pada zaman para salaf dari umat ini, laisat fi ghalibiha mauquta, maka waktu makan itu justru tidak tertentu waktunya. Ya, jadi jangan disamakan dengan waktu kita sekarang. Memang di waktu kita sekarang itu saya sarapan biasa Ustadz jam 7 misalnya. Oh Ustadz saya sarapannya jam 8 misalnya. Ya, itu di zaman kita iya. Tapi kita nggak bisa menyamakannya dengan zaman para sahabat dahulu atau para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya. Makanya di sini disebutkan fi ghalibiha mawquta, laisat mawquta. Kebanyakannya di zaman dahulu itu, zamannya para sahabat itu nggak tentu makan itu. Nggak mesti sarapan itu jam 7. Ya. Fahum la yajiduna katsiran mimma najid. Kenapa kok beda? Kenapa kok waktu makan mereka itu nggak tertentu? Ya, mungkin timbul pertanyaan ya. Terus seperti apa zaman sahabat begitu? Ya. Fahum la yajiduna katsiran mimma najid, karena mereka para sahabat termasuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, para sahabat, para tabi'in, mereka tidaklah mendapati makanan seperti yang keadaan saat ini kita bisa dengan mudah mendapatkan makanan. Ya. Fahum la yajiduna katsiran mimma najid, mereka nggak mendapati seperti kita sekarang. Lapar ya, tinggal pergi ke toko beli mie masak sendiri jadi. Tinggal pergi ke warung ya, mau ada warung Tegal, warung Padang, warung macam-macam ada ya. Mau soto ini, soto Lamongan, apa soto Banjar, apa soto ya, mau rawon ini, mau rawon itu, ada semua dengan mudah. Ya. Maka ya, paling tidak beras ada di rumah-rumah. Ya. Maka orang-orang terdahulu mereka tidak mendapati seperti yang kita saat ini. Wal qasdu anna katsiran minhum qad la yajidu fi yaumihi ma ya'kuluhu. Maksudnya adalah banyak di antara orang-orang soleh terdahulu ya, di zamannya Rasul dan para sahabat, mereka di zaman mereka tidak mendapatkan makanan pada hari itu. Itu biasa buat mereka. Ya. Jadi hari itu nggak tahu mereka mau makan apa. Ya, dan nggak mendapati adanya makanan. Fadlan ala an yakuna ladaihi ta'amun yakulu fi waqtin muhaddad. Ya. Wong untuk hari itu saja nggak tahu ada makanan atau tidak. Ya.
Apalagi untuk makanan, makannya itu harus waktunya, harus sarapan jam sekian, siang jam sekian. Lawang makanannya saja tidak ada begitu. Ya. Bagaimana mau artinya itu di waktunya itu ditetapkan terus dirutinkan setiap hari. Makanannya saja belum tentu ada, itu maksudnya. Ya. Terus bagaimana gambaran orang terdahulu? Banyak kalau kita melihat, di antaranya di sini disebutkan oleh penulis, fahadha nabiyul ummah sallallahu alaihi wasallam wa nibrasuha. Coba kita lihat, ini nabi kita, nabi umat ini, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita. Ya. Wa khairul basyariyah, bahkan manusia terbaik. Ya. Manusia terbaik di atas muka bumi ini. Ya. Kita lihat bagaimana keadaan beliau. Yadkhulu ala Aisyah radhiyallahu anha data yaumin. Pada suatu hari, baginda Nabi alaihi salatu wassalam masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Wa yaqul, beliau pun bertanya, "Ya Aisyatu, hal indakum syai'un?" Wahai Aisyah, apakah engkau punya suatu makanan? Ada makanan enggak? Ya. Coba kalau kita sekarang, ya, ada makanan enggak? Ya. Paling banter-banter, nasinya ada, lauknya aja enggak ada, gitu. Tapi masih ada yang dimakan. Ya. Paling jelek masih bisa makan nasi sama garam, begitu. Ya kan? Ya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW tanya kepada istri beliau, wahai Aisyah, apakah engkau memiliki makanan? Ya. Kita bayangkan kalau kita di posisi Nabi SAW, kita di posisinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Qalat, ya, maka Aisyah pun berkata, fakultu ya Rasulullah ma indi syai'. Aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki sesuatu apapun untuk dimakan. Enggak ada apa-apa untuk dimakan. Ya. Enggak ada. Ya. Bahkan kurma saja berarti kan enggak ada kurma yang mungkin kita bayangkan, oh paling ada di rumah Sol banyak paling ya, kurma begitu kan. Syai' enggak ada apapun. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Bayangkan kalau kita di posisi itu, ya, mungkin bisa marah-marah. Atau istrinya yang marah-marah. Ini nggak ada makanan. Mana ini makanannya? Coba pasti begitu, ya kan? Orang sekarang. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun berkata, fa inni shaimun. Kalau gitu saya puasa hari ini. Ya. Saya puasa hari ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 1154. Maka jangan disamakan. Ya. Maka kemudian dianggap oh makan itu kan rutin. Ya. Harusnya dimasukkan ke dalam sunnah-sunnah yang rutin waktunya. Ternyata kalau kita melihat keadaan Nabi SAW, para sahabat, itu ternyata mereka pun tidak rutin. Karena mungkin makanannya pun tidak ada. Bagaimana mau merutinkan makan? Ya. Wa fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, begitu pula gambaran lainnya, biar kita sadar betapa kita ini nikmat di atas nikmat. Ya. Biar kita ini tidak banyak mengeluh. Ya. Makan ini bosan, makan itu bosan, makanan dicela, makanan diceh-ceh, makanan ya. Di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari datang seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka laki-laki itu pun berkata, inni majhudun, ya, saya ini nggak punya apa-apa, saya miskin habis, ya, saya ya butuh makan.
Fa arsala ila ba'di nisaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengutus, ya. Ya udah, kamu minta makan sama istri saya. Ya. Faqalat, maka ternyata diutus kepada salah satu istrinya, ya. Maka istrinya itu pun istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini istri Rasul. Istri pemuka, ya. Istri raja, istrinya presiden kalau zaman sekarang, ya. Ketika dikirim, ya, ini orang ini tolong dijamu. Apa kata istri beliau? Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, dengan kebenaran. Ma indi illa ma, saya nggak punya apa-apa kecuali hanya air tok, ya. Nggak punya apa-apa. Bayangkan, istrinya pemimpin kaum muslimin saat itu, ya. Tsumma arsala ila ukhra, kemudian diajak lagi ke istri yang lain, ya. Kepada istri yang kedua, ya, tolong ini dijamu. Ternyata apa? Faqalat misla dalik, sama, ya, demi Allah nggak ada apa-apa, cuma air, ya. Hatta qulna kulluhunna misla dalik, sampai semua istri beliau didatangi satu persatu, seluruhnya, bayangkan, ya. Semuanya mengucapkan la walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma'un, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak punya apa-apa kecuali air saja. Ya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man yudhifu hadzal lailata rahimahullah, barang siapa yang menjamu orang ini malam ini, ya, maka Allah akan merahmatinya. Hatta dayyafahu rajulun minal ansar, akhirnya salah seorang lelaki Ansar pun menjamu lelaki tadi, ya. Syahidnya ikhwan fillah rahimani wal, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 2054, ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau ketika diminta ada makanan, ya, untuk menjamu orang, nggak ada, cuma air. Bayangkan. Sekarang coba kita tengok rumah kita, ya. Coba tengok dapur kita, ya. Apakah memang adanya cuma air tok, ya, ataukah ada yang lain? Ya, kalau ada yang lain, bersyukurlah. Masih ada kerupuk, ya. Masih ada apa, kecap, ya. Masih ada garam, ya. Apalagi yang lebih dari itu, masih ada di kulkasnya dibuka, masih ada buah, masih ada kue, masih ada makanan-makanan lainnya. Maka betapa jauhnya, jangan disamakan, ya. Dan berarti kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya, itu gambaran orang terbaik, panutan kita seperti itu. Demikian sabarnya mereka, ya. Wa hakadha sahabatu, begitu pula para sahabat beliau, ya. Murid-murid beliau, orang-orang yang membantu beliau juga nggak jauh berbeda, ya. Wa hakadha sahabatu wa ala ra'sihim al-umaran Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Begitu pula para sahabat beliau, ya, di antara pembesar-pembesar sahabat yaitu Abu Bakar, Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa 'inda Muslimin, di dalam riwayat Muslim dari hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada suatu hari, ya, di siang hari atau di malam hari. Fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar. Ketika keluar dari rumah beliau, ketemu dua sahabat beliau ini, Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada dua sahabat ini, ma akhrajakuma min buyutikum hadhihi sa'ah, ya. Apa yang mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian pada waktu seperti ini? Artinya, ada apa nih? Kenapa kok keluar nih? Gitu. Ya. Ngapain keluar?
Qala, maka keduanya pun berkata, al-ju', kami lapar ya Rasulullah. Ya. Yang menjadikan kami keluar dari rumah adalah rasa lapar, bayangkan. Ya. Lapar. Al-ju'u ya Rasulullah, rasa lapar ya Rasulullah. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya. Ya, ini luar biasa, ya. Keluar, ternyata beliau pun mengatakan, wa ana walladzi nafsi biyadihi la akhrajani alladzi akhrajakuma. Saya pun juga, demi Allah yang jiwa saya berada di tangannya, sungguh yang mengeluarkan saya juga dari rumah sekarang ini, keluar ini sama seperti yang membuat kalian keluar dari rumah kalian. Ya, kumu, ayo, ya, diajak pergi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqamu ma'ah, maka Abu Bakar dan Umar pun ikut, ya, berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun mendatangi rumah seorang lelaki dari kalangan Ansor. Ya, namun kisah yang panjang, ya. Datang, suaminya nggak ada, dijamu dulu sama istrinya, ya, kemudian suaminya datang, ya. Nah, kemudian dihidangkan, wa fihi fantalaqa faja'ahum bi'idkin fihi busrin wa tamr wa rutab. Ya. Jadi sahabat Ansor ini pun pergi ke kebunnya, dia punya kebun kurma, ya. Kemudian dipotongkan satu apa namanya? Ya, satu helai, ya, buah kurma. Di situ ada kurma yang masih kecil, ada kurma muda, ada juga kurma yang sudah matang. Ya. Wa dzabaha lahum syatan, kemudian dia pun menyembelih kambing, ya. Dan terus dihidangkan. Di akhir hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la tus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah, sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Ya. Nikmat makanan ini yang ditanya ini. Jadi hati-hati ketika makan, kemudian makanan itu dibuang, diceh-ceh, dicela, itu nanti nikmat akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan makanan yang, ya, nasi plus lauk, ya, ada daging, ada ayam, ada apa, bebek, ada rawon, ada satu. Jangankan makanan-makanan itu. Ketika seseorang minum air, ya, kata Nabi SAW, hal pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alam nurwika bima'in barid, ya, bukankah kami sudah memberimu air yang dingin? Air saja ditanya, ya. Apalagi yang lebih besar dari itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat-nikmat ini pada hari kiamat. Ya. Akhrajakum min buyutikumul ju', rasa lapar membuat kalian pergi dari rumah kalian. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadan naim, kemudian kalian pun tidak pulang melainkan sudah mendapatkan nikmat ini. Ya. Maka benar-benar kita harus banyak-banyak bersyukur, ya. Jangan banyak-banyak mengeluh. Ya, mereka lebih pantas untuk mengeluh, namun mereka tidak mengeluh. Ya. Maka hendaknya kita merasa malu. Wa huwa naqilus sunnati. Coba kita lihat bagaimana sahabat pembawa sunnah, orang yang menukilkan sunnah dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau riwayatkan, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling banyak, ya, namanya dalam meriwayatkan hadis. Paling banyak hadis datang dari beliau, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Muhammad, kunna 'inda Abi Hurairah wa 'alaihi thawbani mumasyaqani min kattanin fatamakhat. Ya. Dulu kami sedang berada di sisi Abu Hurairah, ya, beliau memakai baju, ya, yang apa namanya, baik itu dari
dari bahan apa namanya? Katan gitu ya. Maka Abu Hurairah pun berkata, ya, bakhin. Artinya dia merasa takjub gitu. Ya tamakhatu fil katan. Ya, memakai pakaian dari katun. Laqad ra'aituni wa inni la akhirru fima baina minbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah maghsyiyan alayya. Ya, sungguh dulu saya ya pernah tersungkur antara mimbarnya Nabi dengan rumahnya Aisyah. Saya itu tersungkur, terjatuh, pingsan beliau. Fayaji'ul ja'i fayadha' rijlahu ala unuki. Kemudian datanglah, ada seorang yang datang ya, mendatangi, kemudian meletakkan kakinya di leherku. Wa yara anni majnun, dan dia menganggap aku ini gila. Wa ma bin min junun, padahal saya tidak gila. Ma bi illal ju', saya tidaklah gila melainkan saya kelaparan. Saking laparnya sampai terjatuh. Ya. Berarti kan laparnya luar biasa. Berarti bukan sejam 2 jam nggak makan nggak, ya. Tapi mungkin seharian penuh. Ya. Sampai akhirnya tersungkur, ya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan ini seperti ini, ya, terjatuh karena lapar itu bukan hanya sahabat Abu Hurairah. Ya. Bal ta'ammal hal haula'i alladziina yasqutuna minal ju'i fi salatihim. Coba kita pikirkan, ya, kalau kita lihat kisah-kisah lainnya, banyak sahabat yang tersungkur, terjatuh karena lapar ketika mereka sholat. Kamar wa Tirmidzi min hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya sahabat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nas yakhirru rijalun min qamatihim fis shalah. Ya. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat, mengimami manusia, mengimami para sahabat, ada beberapa orang itu yang terjerembab, terjatuh, tersungkur, ya, dari asalnya berdiri terjatuh begitu ketika sholat. Minal khasasah, karena rasa lapar. Wahum ashabus sufah, yaitu orang-orang yang tinggal di masjid, yang miskin gak punya rumah tinggal di masjid. Hatta takulal a'rab, sampai ada orang Baduy mengatakan, haula'i majanin au majanun, ini orang-orang gila ini, ya. Kok sampai ngapain gitu terjatuh begitu, ya. Ternyata karena apa? Karena lapar. Fa idza shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihim, ketika sudah selesai salat, maka Rasulullah SAW mendatangi, ya, orang-orang tersebut yang lemah, kelaparan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma lakum indallah la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan." Seandainya kalian tahu, ya, para sahabat-sahabat yang miskin-miskin ini, yang enggak makan-makan ini, ya, yang ketika sholat sampai tersungkur, kelaparan, ya. Seandainya kalian tahu ganjaran di sisi Allah yang Allah siapkan untuk kalian. Ya, kalau kalian tahu, bisa lihat ini loh, ya, laparnya kalian dibalas ini, ya. Kalau kalian bisa melihatnya, bisa mengetahuinya, pasti kalian akan ingin, pasti kalian akan mengharapkan untuk bertambah miskin, bertambah, ya, fakir. Bayangkan, nggak bisa disamakan, ya, dengan keadaan kita. Qala Fadalah wa ana yauma idzin ma'a Rasulullah. Pada saat itu saya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hada fi zamani khairil qurun, ini di zaman sebaik-baik generasi, ya. Wa ma ba'dahu min qurunit tabi'in, begitu pula di zamannya para tabi'in, muridnya para sahabat. Wasalaf, zamannya para salaf kita dahulu. Mimma yadullu ala annahum la yakulun illa idza wajidu. Yang menunjukkan mereka itu makan itu bukan rutin jam sekian, enggak. Mereka itu makan ketika ada makanan, ya, ketika mendapatkan makanan. Walaysa lahum awqatun muhaddadatun fil akil, mereka tidak memiliki waktu khusus, ya. Mereka pergunakan untuk makan. Li'annahum wa in haddadu rubbama la yajidun. Karena ya percuma saja.
saya mau makan nanti jam 7 sarapannya. Emang nggak ada apa-apa. Ya. Makanannya nanti datang jam 11 malam. Tahu-tahu ada yang naruh kurma di batang ya masjid. Ya sudah, itu yang dimakan. Ya. Itu pun rebutan bersama para sahabat yang lain. Mungkin satu orang 1 butir, 2 butir. Sudah gitu tidur. Itu pun dijadikan sebagai sahurnya. Ya. Walaisa hada mautin bastitil kal qasas. Dan ya di sini bukan tempatnya untuk beliau menceritakan bagaimana ya keajaiban kisah-kisah mereka, yang menakjubkan ya kisah-kisah mereka dalam menahan lapar, dalam masalah makanan, ya. Wal akhbaru bukan juga tempatnya untuk menyampaikan kabar, hanya beliau menyampaikan sedikit saja sebagai contoh, ya. Sehingga inilah alasan beliau kenapa kok sunnah-sunnah ketika makan ini enggak dijadikan termasuk sunnah-sunnah yang terkait dengan waktu, ya. Wa nas'alu an yamuna alaina bi syukrih. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kesyukuran, wa kama manna alaina bi nikmatih, dan semoga Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, ya. Dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini, ya, dari materi. Insya Allah untuk secara terperinci apa saja amalan-amalan sunnah ketika makan, mulai dari baca bismillah dan seterusnya, maka insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Di akhir dari perjumpaan kita ini, marilah kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat, ya, khususnya nikmat makanan. Jangan kita sia-siakan. Kenapa? Karena kita takut kalau nikmat itu dicabut, siapa yang bisa memberikannya kepada kita? Ya, hendaknya kita memuliakan makanan yang Allah berikan. Kita berbagi, kita dermakan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perbuatan tabdzir, dan mudah-mudahan Allah memberkahi nikmat-nikmat kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang banyak bersyukur atas nikmatnya. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.